Palalan selaku Ketua MGMP beserta pengurusnya, dan semoga kami dari keluarga besar Kemenag yang bisa tetap online bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait diantaranya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada SMK dan Ikatan Guru Indonesia agar kegiatan online ini menuju madrasah hebat bermartabat. Alhamdulillah Ibu dan Bapak hebat. Puji dan syukur kita panjatkan bersama atas berkat limpahan dan rahmatnya kita masih bisa bernafas dan bisa melaksanakan kegiatan online ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua diberikan perlindungan terus oleh Allah dimanapun kita berada. Amin. Seperti yang telah kita ketahui di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses yang mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Salah satu elemennya dari RPP tersebut adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar itu sendiri sebagai sumber belajar. Tema utama kegiatan hari ini, Ibu Bapak, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar menimba ilmu tentang teknis pembuatan bahan ajar biologi berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu Bapak Hadiansah SPD MPD. Dia adalah salah seorang lekon UIN SGD Bandung, memiliki banyak pengalaman. Di antaranya kurikulum Peter beliau, dia bernama Bapak Hadiansah SPD MPD, tempat tanggal lahir Garut 14 September 1979, masih muda Ibu Bapak, tapi pengalaman beliau sebagai narasumber di berbagai kegiatan sungguh luar biasa sekali. Pekerjaannya sebagai PNS, sebagai dosen, untuk mempersingkat waktu ada pengalaman karir yang selalu dia sebagai narasumber. Bapak Hadiansah itu sering memberikan narasumber workshop optimalisasi penggunaan, workshop-workshop yang lainnya, serta dalam penulisan karya tulis ilmiah. Mungkin itu adalah kurikulum Vitae yang narasumber. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan untuk acara inti kita ini. Kepada pemateri, kami beri waktu sesuai dengan kondisi 45 menit. Setelah itu, kita lebih banyak melakukan diskusi. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada yang interupsi. Yang ketiga, setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita harus memanfaatkan dengan baik supaya kita nanti bisa menyusun bahan ajar biologi sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi silahkan Bapak Ibu guru hebat, rasanya tidak perlu saya berkata-kata lagi, langsung saja. Kami mohon kepada Bapak yang terhormat Bapak Hadiansah untuk memberikan materinya. Silakan Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadiansah, bekerja sebagai dosen di UIN. Saya tidak terlalu luar biasa, tapi kadang-kadang saya membawa mahasiswa biasa di luar belajar ya. Jadi mohon maaf kalau tadi ini terlalu berlebihan, mohon maaf Ibu. Ya itu hanya pengalaman saya. Di kegiatan video conference, mohon maaf saya tidak videonya. Saya juga menggunakan aplikasi ini. Jadi banyak manfaatnya, alhamdulillah bisa difasilitasi oleh Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, berdasarkan yang dilakukan oleh
pihak UIN alhamdulillah sudah terjalin kerjasama. Kebetulan juga UIN punya visi yang sama dengan MGMP, jadi UIN ingin mengembangkan kurikulumnya kurikulum Wahyu Memandu Ilmu. Jadi semua ilmu yang dikembangkan di UIN itu basisnya adalah Wahyu. Mudah-mudahan ini sinergi dengan apa yang diinginkan oleh MGMP. Ya, saya akan hanya menawarkan bagaimana kalau ya kerjasama ini adalah yang dianggap dibutuhkan oleh ibu bapak, yaitu bahan ajar yang mudah-mudahan ibu bapak saya yakin bisa membuatnya. Saya pun belum terlalu ini untuk bahan ajar ini, jadi mudah-mudahan bisa di share pengetahuan tentang bahan ajar ini. Jadi kebetulan tadi disampaikan oleh ibu moderator juga bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu adalah membuat RPP dan mengejawantahkan RPP itu menjadi satu produk. Ya, bukan satu produk sebetulnya, karena ada beberapa komponen di RPP itu, ada standar isi, ada standar kompetensi, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada juga tujuan pembelajaran, dan itu menjadi dasar untuk pengembangannya sebetulnya. Jadi pengembangannya dari RPP itu ke arah nantinya ada materi pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, kemudian juga ada media pembelajaran, dan yang terakhir itu yang biasa menjadi ini adalah format evaluasinya. Saya hanya memahami isi RPP itu dalam konteks RPP itu bisa dikembangkan menjadi berbagai produk, bukan hanya kepada proses. Kalau proses pasti, tapi karena ada produk-produk yang mungkin bisa kita kembangkan karena ada unsur tadi, ada unsur materi pembelajaran, kemudian sumber belajar, media pembelajaran, dan teknik-teknik evaluasi. Kalau teknik evaluasi kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Triwahyu Agustina di workshop. Mungkin itu untuk yang evaluasi yang hotsnya. Baik Ibu Bapak, di halaman kedua barangkali itu ada analisis kurikulum. Sebetulnya itu yang kemarin saya sampaikan di workshop di UIN, karena waktunya kemarin terlalu terbatas. Jadi ini belum ya dasar-dasar untuk pengembangan nilai Islami. Ya, ambil dasarnya memang itu dari kompetensi dasar ada di masing-masing nih, karena untuk kompetensi inti saya rasa semua mata bunyinya, hanya yang berbeda itu kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar pun ternyata setelah dipelajari KD1 dan KD2 ternyata kalimatnya relatif sama, bahkan sama kalau saya pelajari. Dan masing-masing kompetensi dasar ini ada 4 itu. Satu mengarahkan pada kompetensi keagamaan, pada religius, kemudian kompetensi dasar kedua ke arah sosial, kompetensi sosial, kemudian KD3 ini mengarahkan pada kompetensi yang lebih banyak kita kembangkan untuk kognitifnya. Kemudian yang KD4, kompetensi dasar 4, ini mengarahkan pada kompetensi keterampilan, lebih kepada, dan disinilah sebetulnya saya berpikir antara KD1, KD3, dan KD4 itu bisa diintegrasikan. Jadi diintegrasikan untuk mengembangkan berbagai ininya. Jadi diintegrasikan untuk membuat satu nanti ke arah bahan ajarnya, kemudian yang kedua ke media pembelajarannya, yang ketiga juga ke arah
evaluasinya. Nah, seringkali kita itu dari KD 3 dan 4. Karena biasanya itu yang ini kan untuk KD itu diturunkan menjadi indikator itu dari KD 3 dan KD 4. Sebenarnya KD 1 pun bisa diturunkan, cuman agak jarang, memang jarang kita ini kan, jarang kita dengungkan untuk KD 1-nya. Tapi semua KD 4, KD 3, KD 2 juga itu akan mengarah pada ujung-ujungnya adalah bagaimana kita ajaran Islam gitu, menurut ajaran agamanya masing-masing. Ya kebetulan kita Islam ya tentu harus ada nilai-nilai keislamannya. Nah ini kompetensi dasar ini biasanya diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, dan yang kedua sejauh yang saya tahu itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Bedanya memang tipis sekali gitu. Kalau indikator pencapaian kompetensi itu biasanya kalimat-kalimatnya sederhana, jadi hanya membutuhkan keterukuran dan keteramatan, jadi terobservasinya itu untuk bunyi dari indikator indikator pencapaian kompetensi. Sedangkan tujuan pembelajaran yang saya ketahui adalah dia memiliki unsur mengandung unsur pendukung, yaitu ABCD. Jadi ABCD-nya ini yang biasa kita kenal dengan audience. Jadi di kalimat tujuan pembelajaran itu ada A-nya audience, biasanya siswa, kemudian ada B-nya behavior, kemudian C-nya condition, dan D-nya adalah degree. Nah, dari kondisi ini sebetulnya bisa diarahkan pada prosesnya. Jadi proses pembelajaran. Proses pembelajaran apa yang bisa mencapai kompetensi dasar tersebut. Itu. Jadi tujuan pembelajaran ini akan mengarahkan pada proses pembelajaran. Karena biasanya melalui pembelajaran biasanya kalau di itu muncul kondisinya, kondisi siswa belajar apa? Apakah belajarnya dengan PBL, apakah belajarnya dengan diskusi dan yang lain-lainnya. Tapi ini yang saya tangkap. Jadi dari tujuan pembelajaran ini nanti akan mengarahkan pada proses pembelajaran. Prosesnya mau apa gitu. Nah ini dari proses pembelajaran ini tentu harus didukung dengan berbagai perangkat. Tentu ada medianya, ada evaluasinya, ada bahan ajarnya. Dan yang akan kita coba kembangkan hari ini atau mudah-mudahan dalam satu semester ini kita bisa menyusunnya, yaitu mencoba mengembangkan bahan ajar yang mudah-mudahan inovatif dan integratif ininya. Karena tujuan kita adalah mengintegrasikan mengembangkan bahan ajar yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami. Karena pada prinsipnya semua ilmu yang ada di muka bumi ini dasarnya ada di Quran gitu, yang saya ketahui. Cuman kadang-kadang kita lupa ketika membaca Quran, lupa menandai ini terkait dengan kegiatan apa, dengan ilmu apa. Ya itu yang ini. Jadi ya terkait dengan nilai Islami, saya masih ingat di surat Ali Imran ayat 190-191, yaitu ujung-ujungnya adalah di ayat 191 itu yang pertama adalah mendahulukan zikir, yang kedua adalah mengembangkan fikir. Nantinya di akhirnya memang itu harapan kita adalah batilah. Jadi semua ciptaan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Kalau memang kita satu menyerahkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Tetapi tidak hanya menyerahkan begitu saja, harus ada pemikirannya. Selama itu tidak memikirkan zat Allah kan itu masih bisa dipikirkan. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu yang saya
pahami dari hadisnya. Mudah-mudahan tidak salah, Bapak Pengawas, mohon dikoreksi kalau nanti ada kesalahan. Ya, terkait dengan pengembangan bahan ajar, tentu ada beberapa prinsip yang perlu kita ini kan. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Jadi relevansi ini adalah relevan itu adanya keterkaitan dan harus terkait dengan KD yang ingin kita capai, ya. Apa ininya materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian kompetensi inti juga kompetensi dasar. Ya, jadi apa sih bunyi dari KD yang diharapkan tersebut? Ya, KD satunya bunyinya apa? Menghayati atau mengamalkan atau bagaimana? Itu KD 1 biasanya lebih ke arah religius. Sedangkan KD 3 apakah nanti bunyinya itu nanti menjelaskan, memahami, walaupun sekarang mungkin sudah lebih banyak di memahami umumnya. Jadi kalau memahami, ya ini sudah agak masuk ke ranah HOTS, ya karena memahami itu bukan memahami, menganalisis, maaf. Yang menganalisis ini ada di C4. C4 itu bagian dari HOTS ininya. Jadi apa yang diamanatkan oleh KD, terutama KD 3, ini bisa diuraikan dulu menjadi IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, kemudian juga nanti diarahkan untuk prosesnya ke tujuan pembelajaran. Nah ini apa sih kemampuan yang diharapkan dari KD itu? Jadi terutama di kalimat pertama biasanya itu yang KD itu KKO-nya, kata kerja operasionalnya apa? Baru nanti kita uraikan dulu. Maka analisis kurikulum ini cukup penting bagi kita untuk sejauh mana kurikulum itu mengamanatkan kita untuk siswa bisa mencapai itu. Jadi yang pertama prinsip pengembangan bahan ajar itu yaitu relevan. Yang kedua konsisten. Ya, konsistensi ini atau ketaat ajasan. Ya, ini misalnya siswa disuruh diminta menguasai 3 kompetensi, jadi menguasai 3 konsep. Ya, yang disajikan juga 3 konsep. Ya, biasanya di kelas 10, 11 mungkin berbeda-beda tingkatan ininya. Ya, mungkin kelas 11 relatif lebih sama, biasanya di struktur dan fungsi itu ya ini konsep-konsepnya silahkan nanti disesuaikan dengan KD yang ada. Ya. Jadi ini konsistensi, jadi ketaat ajasan dalam penyusunan bahan ajar. Jadi nanti akan mengarahkan ini juga pada mungkin keluasan dan ke materi. Yang ketiga, prinsip ini adalah prinsip kecukupan. Ya, kecukupan ini nanti juga harus disesuaikan bahwa materi yang disajikan hendaknya memadai ya untuk mencapai kompetensi dasar terutama. Jadi kompetensi dasar ini menjadi titik tumpu atau titik tolak untuk mengembangkan materi. Sejauh mana kompetensi dasar ini perlu dicapai, tentu kecukupan materi pun harus diperhatikan. Jadi materi juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit juga pencapaian kompetensi dasarnya yang nanti ada diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi itu menjadi tidak tercapai. Kalau terlalu banyak juga, ini masalahnya waktu biasanya. Dan kadang-kadang kita termasuk juga saya kadang mengeluh dengan waktu. Jadi aspek kecukupan ini perlu diperhatikan juga. Itu untuk prinsip-prinsip pengembangan bahan ajarnya. Ya, kemudian bagaimana cara mengembangkan ini untuk prinsip pengembangan bahan ajar tersebut? Ya.
kira-kira yang ya mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Ya, karena ada beberapa konsep mungkin yang agak sulit dipelajari. Ya, tentu kita harus mencari kira-kira materi yang kira-kira mudah dipahami oleh siswa itu seperti apa. Kemudian juga nanti ada pengulangan, ada umpan balik, kemudian ya ini sebenarnya prinsip pembelajarannya bukan prinsip bahan ajarnya yang jadi di prinsip pembelajaran dalam bahan ajar ini satu mulai dari yang mudah, kemudian dari yang mudah ke yang sulit, kemudian yang konkret ke yang abstrak, kemudian ada pengulangan, ada umpan balik, kemudian motivasi yang tinggi, kemudian mencapai tujuan, ya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana hasil yang telah dicapai itu apakah sudah tercapai atau belum. Ya mungkin itu nanti silakan Ibu Bapak bisa baca di slide yang sudah di share oleh Ibu moderator. Yang selanjutnya mengenai langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Sebetulnya tadi sudah diinikan untuk yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah pemetaan bahan ajar, yang selanjutnya adalah membuat struktur bahan ajar. Ya, ini analisis kurikulum tadi sudah disampaikan. Yang itu yang paling penting menurut saya adalah bagaimana menurunkan kurikulum untuk dijadikan sumber acuan membuat bahan ajar. Kemudian pemetaan ya untuk analisis selanjutnya untuk analisis sumber belajar, ini sumber belajar yang digunakan bahan penyusunan ini dilakukan tentu dilakukan analisis. Ya, analisis juga nanti dilakukan terhadap ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan cara memanfaatkannya. Jadi bagaimana bahan ajar ini bisa diakses, kemudian sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana dimanfaatkannya oleh siswa. Kemudian juga bagaimana caranya, ya ini tentu caranya adalah menginventarisasi ketersediaan sumber ajar atau sumber belajar yang ada. Yang selanjutnya, ya analisis ini yaitu memilih dan menentukan bahan ajar. Yang pertama adalah pemilihan dan penentuan bahan ajar ini dimaksudkan untuk memenuhi kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, ya kemudian dapat membantu siswa mencapai kompetensi. Bahan ajar ini harus disesuaikan dengan KD yang akan diraih oleh peserta didik. Jadi makanya tidak sembarangan tentu untuk pembuatan bahan ajar ini. Jenis dan bentuk bahan ajar ditetapkan atas dasar analisis kurikulum. Jadi kembali ke analisis kurikulum yang tadi saya paparkan dalam bentuk peta konsep yang di awal-awal tadi ini. Yang selanjutnya untuk langkah-langkah bahan ajar ini adalah penyusunan peta bahan ajar. Ya, ini pemetaan bahan ajar ini tentu diperlukan. Ya, untuk apa? Ya, tentu untuk melihat yang pertama adalah kebutuhan bahan ajar yang disusun ini apakah apakah sudah diketahui berapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua, peta kebutuhan bahan ajar ini sangat diperlukan guna mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Jadi sebanyak apa bahan ajar itu yang harus ditulis. Ya, biasanya kan di RPP itu yang biasa saya mungkin melihat di instrumen mahasiswa, biasanya saya selalu untuk bahan ajar itu tolong dibuatkan, dilampirkan saja. Jadi di materi ajar
itu hanya poin-poin materi, kemudian di akhir biasanya itu dilampirkan bahan ajar. Supaya apa? Biasanya kalau tidak ada bahan ajar yang bisa digunakan, itu bisa dibagikan ke siswa. Itu biasanya kalau saya membimbing mahasiswa. Ya, kemudian peta bahan ajar ini juga untuk mengetahui urutan-urutan bahan ajar yang sangat diperlukan, ya, yang menentukan prioritas penulisan. Jadi ada sekuensi-sekuensi, urutan-urutan, biasanya dari konsep-konsep yang umum ke konsep-konsep yang khusus, biasanya. Di samping itu peta bahan ajar ini dapat digunakan untuk menentukan sifat bahan ajar, apakah berdiri sendiri atau tergantung pada yang lain. Kemudian bahan ajar yang lainnya ini silahkan Ibu Bapak nanti buka di ininya, di slide. Nah, kemudian ini saya coba ini kan bagaimana analisis alur analisis penyusunan bahan ajar. Jadi dari standar kompetensi ini saya coba turunkan KI 1 kemudian KI 3. KD-nya pun sama, KD 1, KD 3. Dan ini KI 1 kemudian KD 1 pun tidak semua saya tampilkan. Misalkan ini untuk kompetensi dasar, saya ambil untuk materi sistem sirkulasi. Ya, sistem peredaran darah. Jadi KD 1-nya memang mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi sel, jaringan, organ penyusun sistem dan bioproses yang terjadi pada makhluk hidup. Di sini memang umum, jadi makanya tadi disebutkan untuk setiap ininya KD 1, KD 2 umumnya sama, tidak ada perbedaan. Yang beda itu di KD 3-nya, karena KD 3 ini biasanya mengarahkan pada materi yang akan mungkin kalau dalam pembuatan bahan ajar ini nanti akan mengarahkan pada bahan ajar yang dikembangkan. Jadi KD 3-nya ini menganalisis hubungan antara satu struktur dan jaringan. Jadi ada struktur jaringannya, struktur jaringan penyusun organ. Ya, jadi ada struktur organnya. Kemudian untuk sistem sirkulasi, yang kedua adalah bioprosesnya di sini, ya, dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran. Yang ketiga ada mekanisme peredaran darah ininya, yang mungkin tadi pada sistem sirkulasi melalui studi literatur, percobaan dan simulasi. Jadi AD-nya ini ada di menganalisis itu di C4. Untuk mencapai C4 tentu Ibu Bapak harus menurunkan menganalisis ini menjadi indikator-indikator yang mengarah pada kemampuan C4-nya. Gitu. Ya, silakan. Kemudian nanti diturunkan misalkan ini untuk indikatornya. Ya, indikator KD 1-nya saya tidak menyebutkan di sini, hanya menurunkan langsung ke yang KD 3-nya. Jadi menguraikan struktur dan fungsi jaringan penyusun sistem sirkulasi, kemudian menguraikan proses kimiawi yang terjadi saat proses sirkulasi, kemudian mengidentifikasi nanti biasanya kan mengidentifikasi kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi. Ini indikatornya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu sedikit ya, walaupun ini hanya contoh saja. Ya, baru dari indikator ini akan kembangkan menjadi materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran biasanya ini ya sesuai dengan indikatornya, itu ada tadi struktur dan fungsi organ sistem sirkulasi, kemudian proses kimiawi yang terjadi pada sistem sirkulasi, kemudian kelainan-kelainan sistem sirkulasi sesuai dengan indikatornya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran, ya tentu kegiatan pembelajaran juga nanti akan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kondisinya akan seperti apa gitu. Apakah misalkan menggunakan 5M atau menggunakan discovery learning, menggunakan inquiry atau yang lainnya. Itu silahkan akan bersinergi nanti dari indikator dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran tadi
disebutkan akan mengarahkan pada proses pembelajaran. Jadi prosesnya untuk mencapai KD tersebut dengan bagaimana caranya? Apakah mendiskusikan, mengidentifikasi, atau misalkan dengan 5M. Jadi mengobservasi, menanya, kemudian mengumpulkan data, atau mencoba, kemudian menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Apakah akan tercapaikah KD yang ada itu melalui indikator-indikator yang sudah kita tetapkan tentunya. Nah, lalu bagaimana kegiatan pembelajarannya supaya efektif tentu akan didukung juga oleh nanti bahan ajar. Ya, bahan ajar ini bentuknya biasanya ada bacaannya, ada juga LKS-nya. Ya. Jadi ada modul, ada LKS, ada kit praktikum, ya termasuk itu LKS juga itu adalah bagian dari bahan ajar. Tapi yang coba kita kembangkan bahan ajar yang ada yang kita coba kembangkan karena nanti bernuansa Islami. Tentu pada kegiatan pembelajarannya kita akan coba menginternalisasi nilai-nilai keislaman baik itu di awal maupun di akhir. Biasanya dia persepsi bisa mungkin kalau sistem sirkulasi itu mungkin nanti dengan nikmat yang kita peroleh dengan beredarnya darah di tubuh kita, nikmat kesehatan. Itu yang paling umum barangkali nilai-nilai keislaman yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Ini surat Ar-Rahman yang banyak nih, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Barangkali itu yang secara umum. Tapi mungkin nanti Ibu Bapak barangkali bisa menemukan ayat-ayat Al-Quran yang lebih relevan dengan kondisi-kondisi materi yang sesuai. Nah ini di kegiatan pembelajaran dan juga nanti di bahan ajar. Kalau memang nanti ada kit praktikum, ada tahapan-tahapan LKS yang mungkin Ibu Bapak kembangkan. Ini kalau mungkin di LKS Ibu Bapak bisa sisipkan nanti di akhir kayaknya untuk nilai-nilai keislamannya. Misalkan bagaimana ya dengan berfungsinya dengan berfungsi seluruh organ tubuh kita menjadi sehat. Ya barangkali yang lebih ini yang lebih up to date sekarang ini ya tentang ya sikap kita ya sikap sosial yang ini tentang coronavirus ini ya ini untuk materi kelas 10 lebih up to date kayaknya lebih menarik ya untuk dijadikan ya bahan ajar yang mungkin lebih baru ini. Ya, jenis-jenis bahan ajar itu bisa di ini kan ada bahan ajar cetak, kemudian bahan ajar dengar, kemudian bahan ajar multimedia interaktif berbasis web. Ya, ini silakan Ibu Bapak mau karena kita mungkin fokusnya akan membuat bahan ajar cetak. Jadi bahan ajar dengar itu bukan berarti tidak penting. Kemudian bahan ajar pandang video karena sudah banyak sudah banyak linknya di YouTube. Jadi silahkan mungkin link-linknya itu nanti tampilkan di bahan ajar yang Ibu Bapak buat. Ya untuk bahan ajar multimedia interaktif ini kita tidak ini kan, tapi kita akan coba fokuskan nanti di bahan ajar cetak karena harapan dari Pak Ketua kalau nggak salah ini ingin kita gunakan di seluruh Jawa Barat barangkali ininya sebagai pionir biologi ya tadi biologi madrasah hebat gitu. Ya ini yang bahan ajar berupa buku ya. Jadi kalau buku biasanya ini isinya tentang sesuatu yang menjadi buah pikiran dari pengarangnya tentu. Ya, jika seorang guru menyiapkan sebuah buku yang digunakan, ya ini tentu harus diturunkan dari KD yang tertuang dalam kurikulum, sehingga buku akan memberikan makna sebagai bahan ajar yang bermanfaat atau bermakna bagi siswanya. Ya, ini langkah-langkahnya sebelumnya tadi sudah ini kan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk menulis sebuah buku. Satu, mempelajari kurikulum. Jadi
Selalu untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, yang pertama adalah analisis kurikulumnya. Pelajari kurikulumnya ya dengan cara menganalisis. Menganalisis itu ya kalau bahasa Sundanya barangkali mohon maaf ini diutahkan. Jadi apa namanya? Ya di dibongkar pasang ini ya. Terutama diturunkan dari KD terutama. Dari KD nanti diturunkan menjadi indikator, jadi tujuan pembelajaran. Itu yang poin yang saya mungkin pahami. Yang kedua, menentukan judul, ya, sesuai dengan KI yang disediakan. Kemudian yang ketiga, merancang outline. Ya, outline ini biasanya pengalaman yang saya pernah alami. Jadi outline ini biasanya dalam bentuk peta konsep. Jadi peta konsep ini satu ya kalau di buku Ibu Bapak bisa pelajari mungkin di buku-buku Campbell itu ada konsep-konsep yang besarnya. Biasanya tidak lebih dari kalau satu bab itu tidak lebih dari 7 biasanya. Biasanya paling 5 konsep besarnya. Nanti konsep-konsep itu, konsep yang general itu, yang verbal itu diturunkan menjadi konsep-konsep yang lebih spesifik. Yaitu yang biasanya dengan yang disebut dengan makro proposisi dan mikro proposisi. Jadi makro itu yang verbal, yang umum, nanti didukung oleh mikro proposisi. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa menge-share salah satu contoh proposisi sebagai outline pembuatan bahan ajar. Ya, kemudian mengumpulkan referensi. Jadi referensi ini tidak hanya satu buku, misalnya dari Campbell. Campbell pun itu bisa didukung dengan buku-buku yang lainnya yang relevan. Ini kebetulan agak sulit untuk bertemu langsung. Sebetulnya saya punya beberapa e-book yang mungkin Ibu Bapak bisa gunakan untuk sumber bahan ajar ini. Jadi referensinya usahakan memang ya referensi yang terkini juga ada, yang up to date, kemudian relevan dengan bahan kajiannya. Ini yang paling up to date sekarang ini adalah konsep virus barangkali Ibu Bapak. Jadi yang mengajari kelas 10 ini sangat up to date sekali. Perkembangan klasifikasi virus seperti apa, kemudian ya efek dan yang lainnya itu bisa Ibu Bapak rasakan. Ya, kemudian nulis buku dilakukan dan memperhatikan penyajian kalimat. Jadi untuk siswa SMA ya atau SMP, ya MA dan MTS, upayakan membuat kalimat yang tidak terlalu panjang. Ya, maksimal per kalimat maksimal ini 25 kata per kalimat. Ya. Dan dalam satu paragraf itu ada 3 sampai 7, artinya biasanya satu paragraf itu membahas satu bahasan yang tertentu. Jadi ada konsep utamanya yang nanti dibahas dengan konsep-konsep pendukungnya. Ya, yang selanjutnya ini tahapan membuat bahan ajar itu adalah mengaudit atau mengevaluasi, mengedit ya tulisan cara membaca ulang. Ya, atau barangkali nanti saya akan coba memberdayakan teman-teman yang ada di kampus ini untuk bisa barangkali memvalidasi ininya. Ya, kira-kira sejauh mana tulisan Ibu Bapak dalam hal membuat bahan ajar ini, apakah sudah cukup bagus atau masih ada kekurangan? Tentu nanti saya akan coba mengajak teman-teman ya sebenarnya sudah diinikan ke Ibu Kaprodi, insya Allah siap katanya. Jadi produk-produk yang Ibu Bapak buat mudah-mudahan nanti bisa divalidasi dan tidak terlalu banyak ini. Ya, kemudian gunakan sumber belajar yang dapat memperkaya, misalnya buku masalah ini ya. Terutama sumber yang up to date itu adalah jurnal penelitian. Jadi ya seperti virus corona ini juga ternyata sudah muncul
dari silsilah klasifikasinya secara ini. Jadi ini sistematika penyusunan alunan ajar. Ini ada pendahuluan, kemudian penyajian dan penutup. Untuk pendahuluan ini biasanya ada deskripsi singkat, ada manfaat, ada ya tentu rumusan kompetensi dan tujuan pembelajaran ini harus ada. Kemudian urutan bahasa, urutan bahasan, maaf. Ini ada daftar isi, kemudian kaitan materi, ya. Kemudian ada petunjuk untuk siswa dan guru dalam ini. Ya kebetulan di kurikulum 2013 kalau nggak salah itu ada buku guru dan ada buku siswa. Ya tapi kita coba nanti membuat untuk satu buku yang all in di sana untuk guru dan siswa juga. Kemudian di penyajian, nah ini penyajian uraian materi, ya karena di uraian materi ini ya kita di uraian materi ini ada muatan-muatan Islami yang kita harapkan. Ini kita coba masukkan bisa di awal-awal atau juga nanti di setiap paragraf itu mungkin bisa disisipkan nilai-nilai keislamannya. Tapi umumnya ya untuk mewarnai ini kita coba sisipkan di ya kita masukkan di awal-awal ini. Jadi semua materi yang diinikan coba dibuatkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada KD1 gitu nih. Ya. Kemudian juga ya nanti ada gambar-gambarnya, ada aktivitas belajar. Tentu aktivitas belajar di bahan ajar ini tidak hanya bacaan, tapi juga nanti ada aktivitas belajar, misalkan dibuatkan LKS-nya. Jadi aktivitas belajar nanti ada LKS-nya, dan di LKS juga nanti bisa disisipkan nilai-nilai keislaman. Misalkan nanti di akhir biasanya di tahap refleksinya. Jadi refleksi itu bercermin dari yang sudah dipelajari, kira-kira apa nilai-nilai yang sudah dipelajari oleh siswa. Ya, kemudian selain uraian materi, juga ada uraian tugas, ada tugas-tugas, ada latihan, ada tes formatif. Ya, ini tes formatif nanti terkait nanti dengan indikator yang dibuat oleh Ibu Bapak. Jadi indikatornya seperti apa, nanti kan itu akan dibuat menjadi kisi-kisi soal. Jadi soalnya nanti menginduk juga pada tes formatif. Ya, yang terakhir penutup ini isinya adalah daftar pustaka. Kemudian glosarium, ya kalau perlu kunci jawaban ditampilkan, silahkan. Oke, yang selanjutnya faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahan ajar. Ini satu, kecermatan isi. Ya, ini biasanya validitas atau kesahihan atau keabsahan, kebenaran. Ya, ini kesahihan isi yang tinggi ya, sehingga tidak ada miskonsepsi. Ya, kadang-kadang ya miskonsepsi itu konsep yang mungkin agak melenceng tapi sudah dianggap benar. Jadi tidak ada konsep-konsep yang keliru. Ya, misalkan mungkin dalam sistem sirkulasi bahwa pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Yaitu sebetulnya tidak terlalu salah, tapi ada beberapa misalkan pembuluh darah yang bukan arteri tapi kaya akan oksigen. Ya, pembuluh darah arteri yang kaya oksigen itu kan yang meninggalkan jantung. Sedangkan yang menuju jantung itu ya namanya vena. Ya. Nanti kan konotasinya begini. Kalau misalkan arteri itu kaya akan oksigen, berarti vena miskin oksigen. Ya, tetapi tidak semua arteri juga kaya oksigen kan.
Ibu Bapak juga sudah paham barangkali ya, dari arteri yang ke arah pulmonalis itu kan kaya akan CO2. Sedangkan vena pulmonalisnya itu kaya akan O2 gitu nih. Itu beberapa konsep barangkali yang ini. Yang selanjutnya ketepatan cakupan. Jadi ini keluasan dan kedalamannya tentu nanti juga akan disesuaikan dengan keinginan bunyi KD. Jadi KD-nya tadi kan seperti apa, itu akan di ya seluas apa dan sedalam apa di perdalamnya. Karena mungkin di kita SMP dan SMA ada materi-materi yang sama, tapi mungkin di SMP itu karena integrasi ya, di MTS itu integrasi, dan di MA itu sudah bidang-bidangnya. Jadi di SMA mungkin lebih, di MA ini lebih mendalam untuk materinya. Tentu akan lebih mendalam lagi nanti di perguruan tinggi ini. Ya, yang terakhir ini adalah kemutahiran materi. Jadi materi-materi yang ini sesuai dengan perkembangan saat ini. Dan yang tidak kalah penting adalah ketercernaan naskah. Jadi naskah upayakan bisa dicerna, bisa dipahami, sehingga ketika siswa membaca itu memberikan makna yang mendalam bagi pembacanya. Nah, ini penggunaan bahasa juga yang efektif dan komunikatif. Tentu tidak banyak bahasa yang tidak perlu lah. Nah, ini bagaimana penggunaan bahasa ini? Yang pertama adalah verbal ke visual atau umum ke khusus. Kemudian gunakan struktur kalimat yang tepat, kemudian sederhana, atau juga mungkin kalimat tanya. Ini kalimat tanya biasa mungkin di persepsi atau ya di awal-awal, atau mungkin di tengah-tengah juga bisa untuk kalimat tanya. Ya, kemudian ini hati-hati dengan kata-kata asing, ya, atau kata-kata yang bermakna luas, multi makna gitu. Ya, kemudian gunakan tanda baca highlight. Ya, paragrafnya nanti ada yang bervariasi, ada yang narasi, ada deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Jadi ya membuat bahan ajar ini lumayan Ibu Bapak menguras ya menguras otot dan otak juga ya, karena kita juga harus mengintegrasikan berbagai ilmunya. Jadi ilmu-ilmu bahasa Indonesia juga nanti akan diaplikasikan dalam penyusunan bahan ajar ini. Ya, kemudian penggunaan ilustrasi ini kira-kira harus seperti apa. Jadi ilustrasi adalah menggambarkan sesuatu. Ya, ilustrasi ini juga bisa berupa tabel, bisa grafik. Ya, ini sebagai pendukung ya. Mungkin data-data pendukung atau juga media yang bisa ditampilkan di bahan ajar. Ya, ilustrasi juga bisa bersifat suplemen atau alat bantu. Kemudian ilustrasi ya jangan dibiarkan berbicara sendiri tanpa penjelasan atau narasi. Jadi usahakan narasi itu ilustrasi itu merangsang siswa untuk berpikir. Ya, apa yang disajikan di ilustrasi ini diterjemahkan dalam bentuk narasi yang dapat dipahami oleh pembaca. Ini silakan Ibu Bapak baca ini untuk penggunaan ilustrasinya. Barangkali demikian ya ininya paparan materinya. Barangkali kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Disilahkan kepada Ibu Moderator, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana moderator? Yes. Halas, Bu. Baiklah Ibu Bapak yang hebat, kita buka sekarang karena pemaparannya sudah selesai dari narasumber. Boleh bertanya dengan menggunakan hand atau chat. Untuk sesi tanya jawab dipersilahkan.
Assalamualaikum, Pak Lukman bisa mendengar? Ya, iya Bu. Ini ada Ade Ina. Saya unmute ya. Ada Ina, iya. Silakan. Sebentar. Assalamualaikum. Iya, silakan ada Ina. Assalamualaikum, ada Ina. Silakan untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber. Beralih ke yang lain dulu, Bu. Oh ya, silakan karena tidak mungkin. Dede Rohmia, Ibu Dede Rohmia. Silakan Ibu Dede. Assalamualaikum. Dede. Silakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum, Bu Dede. Silakan memberikan pertanyaannya. Harus di-download. Harus di-download. Oh, ya. Mungkin kita kasih kesempatan yang lain lagi. Di sini ada Ibu Novi Alawiyah. Novi Alawiyah ya. Silakan. Ibu Novi. Silakan kepada Ibu Novi. Silakan Ibu Novi. Baik, mungkin Ibu Bapak ada kendala di sini, entah itu jaringannya atau apa saja. Bapak narasumber yang saya hormati, begitu jelas sekali pemaparannya dalam menyampaikan materinya untuk bahan ajar yang sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Mungkin ada yang lewat chat, Pak Lukman? Belum ada ya? Bertanya lewat chat? Bu Titik Hana, silakan mau bertanya. Mumpung ada pakar yang akan menjelaskan materi tentang bahan ajar ini. Silakan Ibu Titik Hana. Bu Titik Hana, silakan. Kalau tidak ada, saya aja yang bertanya, Bapak narasumber, Pak Hardiansah. Ibu, insya Allah. Ya. Dalam penulisan di sini tadi dijelaskan ada yang disebut dengan alur penyusunan bahan ajar ya Bapak? Yakin heula, nah jangan gak mau ambil diminum dikit tuh mah. Nah jangan minum. Di sana di alur penyusunan bahan ajar dimulai dari adanya standar kompetensi, dilanjutkan ke kompetensi dasar, terus ada indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, baru itu baru sampai di bahan ajar. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara membuat bahan ajar seperti LKS atau modul yang biasa saya tulis ya Bapak. Mungkin yang saya tulis itu sangat sederhana dan mungkin juga tidak sesuai dengan aturan. Karena ketika saya membuat modul itu, yang pertama saya tuliskan dulu judul pembelajarannya, Bapak, terus dituliskan standar kompetensinya, baru kompetensi KIKD-nya ditulis, baru langsung ke materi. Nah, sebaiknya ketika tadi Bapak telah menjelaskan alur penyusunan bahan ajar yang benar itu melalui analisis tadi. Nah, bagaimana menurut Bapak supaya bahan ajar yang nanti saya akan buat itu sesuai dengan kriteria penulisannya? Baik, terima kasih Ibu. Ini alur analisis itu memang diawali, kalau tadi di peta di awal itu sebetulnya lebih komprehensif menurut saya gitu. Jadi dari analisis kurikulum yang atau analisis silabus yang ada itu
saya biasanya mengambil dari KD. Kalau KI kan semua juga sama kan, hampir semua mata pelajaran bunyinya sama ya Bu ya. Ya betul. Ya. Kemudian yang beda itu kan hanya KD. KD 1, KD 2 pun untuk satu mata pelajaran kan sama, saya baca itu sama, mungkin di kelas 10, 11 ada beda sedikit, tapi umumnya untuk satu jenjang kelas itu sama. Jadi yang beda memang di KD 3-nya. Dan itu yang biasa saya lihat ya, ini dari skripsi mahasiswa juga. Jadi saya belajar dari situ, berpikir jadi KD ini diturunkan menjadi 1 IPK, ya indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua memang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Walaupun tujuan pembelajaran itu juga bisa diadopsi dari IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari tujuan pembelajaran ini sebetulnya akan diarahkan pada proses pembelajaran seperti apa. Ya, tadi kan pembelajarannya misalkan karena ada kondisi di ini Bu, di tujuan pembelajaran itu kan ada kondisi ya, ABCD-nya ya. Itu. Ya, betul. Ya, jadi kondisinya kan harus jelas. Misalkan kalau mau diturunkan langsung dari KD, biasanya saya menurunkan dari KD langsung. Jadi tidak menurunkan dari IPK. Karena kalau IPK kan satu-satu. Tapi kalau dari KD biasanya itu akan mengarahkan pada satu proses pembelajaran. Misalkan modelnya, model tadi discovery atau inquiry. Jadi melalui pembelajaran discovery, misalkan siswa mampu tadi menganalisis bla 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 secara kritis. Ya, kritis itu kan nanti itu menjadi penciri untuk pengarahan pada pembuatan soal barangkali nantinya gitu. Soalnya mungkin berpikir kritis ini. Nah, tapi dari kondisi itu akan mengarahkan pada pembelajaran. Jadi pembelajarannya harus dengan tadi apa? Discovery misalkan. Maka kalaupun nanti bahan ajarnya ditulis biasa dengan ada uraian materi, ya, maka usahakan nanti, karena kan bukan hanya bahan bacaan saja, tadi ada di bahan ajar juga ada LKS. Nah, LKS-nya nanti yang discovery-nya gitu. Jadi LKS-nya berbasis discovery learning. Ya, untuk mencapai KD-nya. Jadi mencapai KD-nya dari tujuan pembelajaran itu ke proses pembelajaran. Ya, ada bahan ajarnya, bahan bacaannya. Di bahan ajar itu ada juga kegiatan siswanya. Kegiatan siswanya learning. LKS-nya nanti berarti langkah-langkah discovery learning gitu. Nah, cuman nanti di akhir discovery learning-nya karena kita integrasi, kita coba buat refleksi satu pertanyaan yang mengarahkan pada pencapaian KD 1-nya. Jadi bagaimana di refleksi terakhir itu di penutup barangkali kesan siswa itu setelah belajar itu, apakah mereka lebih kuat menguatkan iman mereka gitu, imtak mereka semakin ini atau tidak. Itu kan lebih ke afeksi sebetulnya. Jadi kita memang tidak bisa mengukur untuk yang KD 1-nya, tapi paling tidak ada kesadaran dari siswa itu, setelah belajar sirkulasi ini ternyata banyak manfaatnya, kita harus menjaga kesehatan dan sebagainya gitu. Itu barangkali ininya. Jadi untuk tulisannya silakanlah bebas dulu menurut saya. Jadi saya pun dulu kalau nulis bahan ajar ya sembarang saja, misalkan tentang materi apa gitu, materi sistem sirkulasi, sistem pernapasan, sistem ekskresi, respirasi, itu sejauh yang saya tahu dulu gitu. Karena dulu tidak ngeh dengan standar kompetensi. Kalau dulu saya ngajar di SMA, ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, itu jarang diperhatikan gitu nih ya. Jadi ya ketika itu ya sakadai gitu Bu kalau dulu. Jadi ya mohon maaf kalau jadi kalau bahan ajarnya bisa kalau yang berbasis keislaman jadi
pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin mengarahkan siswa untuk berpikir misalkan sistem ekspresi misalkan ya bisa bertanya ada yang ya tentang gimana sih kalau kalian misalkan susah buang air kecil apa yang terjadi misalkan gitu kan dan sebagainya. Ya itu nanti mengarahnya ke aspek rasa sebetulnya dari rasa mungkin nanti ke aspek bisa diinikan ke arah nilai-nilai keislamannya. Mungkin itu nanti bisa masuk ayat-ayat di sana ketika kita ya menjaga kesehatan dan sebagainya itu mudah-mudahan jadi siswa juga teringatkan lah ininya. Ketika teringatkan, mudah-mudahan mereka juga mau membaca Qur'annya lagi gitu, sehingga ya iman dan takwanya bertambah. Sehingga seperti inilah mungkin sekarang itu yang virus yang merebak ini, ya sebenarnya kan kalau virus itu saya bukan menemukan. Jadi beberapa ustadz gitu mengumpamakan untuk virus itu dengan nyamuk itu, Bu. Jadi innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha gitu. Jadi sebetulnya apa namanya? Ya Allah itu memberikan perumpamaan dengan membuat nyamuk saja gitu kan. Tapi ya akhirnya ya kalau kita memikirkan nyamuk ya mengembalikan bahwa nyamuk itu ciptaan Allah dan juga memikirkan nyamuknya ternyata ikroknya itu bisa berbagai macam hasilnya. Ya, jadi ada yang kaya dengan nyamuk itu, ada yang ahli tentang nyamuk itu, dan akhirnya ya yang kayanya bisa menjadi apa namanya membuat pabrik nyamuk itu. Ini ya, jadi dengan satu makhluk saja itu ya bisa membuat kita mungkin untuk kesejahteraan bisa sejahtera gitu. Untuk sel barangkali saya tidak menemukan ininya untuk ayatnya, tetapi inspirasinya untuk sel itu juga sama dengan antariksa, Bu, kalau saya. Jadi ya masyarul jinni wal insi ini sata'tum ang tanfudu min aqtaris samawati wal ardh. Ya, jika bisa menembus penjuru langit dan bumi itu ya sesuatu yang Allah tantang ke kita, tetapi kalau itu mungkin di fisika, kalau kita biologi ya min aqtaris samawati wal ardhnya diubah menjadi ke sesuatu yang lebih kecil. Bagaimana kita bisa menembus susunan sel sampai ke gennya gitu. Ya, susunan sel ada organel, nanti dari organel nanti ada inti sel ada kromosom, ada gen dan sebagainya. Itu bagaimana bisa menembus dan menemukan itu kan juga harus dengan kekuatan. Jadi kekuatannya ila bisultan itu kan harus dengan kekuatan. Jadi kekuatan ilmu pengetahuan ini juga perlu. Jadi dan memang tidak ada ilmu yang tidak ada ilmu yang berdiri sendiri gitu. Jadi ilmu tentang sel juga dibantu dengan perkembangan ilmu fisikanya tentang optiknya gitu. Yang sekarang itu sudah muncul elektron mikroskop, jadi mikroskop elektron. Saya pun baru tahu mikroskop elektron itu. Kirain sama, ternyata beda gitu ini. Ya, untuk struktur dari mikroskop elektronnya. Itu barangkali Ibu mudah-mudahan tidak terlalu melebar pembicaraan saya. Terima kasih. Saya boleh bertanya? Boleh silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan guru MTS nih, meskipun IPS tapi tetap ini intinya sama ya. Intinya ingin bahan ajar itu terintegrasi dengan agama ya Bapak ya. Ini sangat menarik banget. Harusnya tadi di judul flyernya itu bahan ajar terintegrasi dengan agama mungkin lebih spektakuler ya, orang lebih tertarik untuk mengikuti atau mungkin lebih mendalam terintegrasi dengan Al-Quran. Tapi kita di judulnya itu hanya biasa menyusun bahan ajar gitu. Setelah saya mendengarkan itu dari awal, ini sangat tertarik sekali. Apalagi tadi penjelasan Bapak mengenai materinya itu dicampur dengan ayat-ayat Quran seperti itu ya. Berarti
Tapi di lapangan yang saya temui buku seperti ini belum ditemui ya Pak ya? Maksudnya Ya, masih hanya sedikit kandungan agamanya gitu ya, yang masih bersifat umum lah, tidak signifikan. Kan kita di bawah naungan Kementerian Agama, madrasah sanawi, madrasah gitu ya. Ini benar-benar yang menurut saya dari tahun 2010 saya pernah ikut workshop dan ini sangat spektakuler ya, tapi belum belum terlihat di lapangan. ya. Nah, setelah saya tadi mendengarkan gitu ya, ini sebenarnya wow banget ya kalau judulnya ditambahkan ya bahan ajar integrasi nilai-nilai Islam atau apa gitu. Jadi sepertinya wow banget. Yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin nanti di Kementerian Agama ke depannya ada seperti halnya penerbitan yang memang untuk khusus madrasah bukunya itu tidak secara umum. Misalnya kan kalau di Gramedia itu mungkin masih umum ya isi bukunya. Nah, mungkinkah nanti ke depannya untuk Kementerian Agama khususnya madrasah-madrasah itu buku memang harus yang seperti ini gitu, memang apakah ada gitu ya Bapak channelnya seperti itu? Dan yang kedua, apa untuk semua pelajaran ini terintegrasi dengan agama, berarti nanti pelajaran di luar yang umum ini, agama itu sendiri, bagaimana posisinya gitu? Apa mungkin nanti jadi melebur ke depannya bisa jadi kan ekonomi Islam atau saintis Islam atau seperti itu Bapak. Mungkin itu saja. Minta pencerahannya. Demikian. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ini kan cita-cita mulia dari Bapak Ketua MGMP Jawa Barat. Jadi ingin MGMP satu punya produk yang paling tidak sementara ini kita bisa kita gunakan di lingkungan madrasah aliyah di Jawa Barat dulu. Itu yang pertama. Jadi kita mengakomodir keinginan itu. Ya, kebetulan kami juga karena visi dari UIN Bandung ini berbasis wahyu memandu ilmu. Jadi pembentukan akhlak karimah dengan saya lupa visinya tapi yang jelas ada wahyu memandu ilmu. Jadi kurikulum yang kita coba acu itu memang bagaimana ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu yang berkembang di UIN, ini ada landasan keislamannya. Dan biologi memang kemarin kalau saya ini dengan Pak Iwan, kebetulan yang ahli, yang ustadznya itu adalah Pak Iwan, Pak Iwan Ridwan, teman saya. Jadi beliau sudah membuat beberapa bahan ajar yang coba diintegrasikan dengan keislamannya. Ya, seperti kemarin mencontohkan beliau itu misalkan siklus menstruasi. Ya, nanti kaitannya dengan dengan ya menstruasi pada perempuan, bagaimana perempuan tidak bisa disentuh oleh suaminya dan sebagainya. Itu nanti mudah-mudahan ada fikihnya, dengan barangkali tidak kita usahakan tidak beririsan dengan fikih yang ada di mata pelajaran fikih di MA gitu. Tapi tentu kita mencoba mengingatkan barangkali sistem reproduksi mungkin fikihnya nanti ada di kelas berapa kan itu berbeda. Kita coba ingatkan atau kita coba memberikan pengetahuan awal tentang keagamaannya kalau keagamaan. Yang kedua masalah penerbitan dan itu mungkin nanti kebijakan dari Pak Ketua ini. Jadi yang pertama tadi kalau kita bisa membuat bahan ajar ini memang harapannya nanti dipakai di lingkungan madrasah aliyah seluruh Jawa Barat yang mungkin agak berbeda dengan bahan ajar yang ada gitu nih. Kita coba menonjol melandasi lah. Kalau menonjolkan kita khawatirnya terlalu sombong lah gitu ya ininya. Jadi kita melandasi ajaran-ajaran IPA terutama biologi ini dengan keislaman. Karena memang saya
kalau ngadres Quran kadang-kadang beberapa ada yang ayat yang mengarahkan pada satu konsep tertentu, misalkan apa namanya, rantai makanan. Itu ternyata ada di Quran juga rantai makanannya. Ya, bahwa tumbuhan itu dimakan oleh hewan, kemudian hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Dimanfaatkan itu kan juga salah satunya dimakan juga gitu nih. Itu tadi yang kedua saya lupa, mohon maaf Ibu, tidak dicatat. Ya. Yang kedua itu Bapak terkait dengan judulnya tadi sudah dijawab, tapi ada mohon pencerahannya. Jadi bahan ajar yang dibuat itu apakah bisa dipubliskan nanti khusus untuk di madrasah? Ya, itu cita-cita yang ini kan, jadi publish buku ini ya yang diharapkan nanti adalah produknya produk MGMP tentu. Jadi MGMP yang membuat, ya ibu bapak yang bekerja barangkali nanti di atas namakan MGMP, karena mungkin kita ada kerjasama dengan UIN, ya kita mungkin sebagai editor atau mungkin validator ininya. Jadi kalau ada kekurangan dan sebagainya, kita coba validasi semampu kami gitu. Karena mungkin SDM di kami pun tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja, dan itu ya mudah-mudahan bisa-bisalah di ini kan. Ya insya Allah cita-citanya kita ingin publish gitu. Jadi buku ini atau bahan ajar ini nanti bisa dipublish dan digunakan oleh seluruh madrasah aliyah terutama di Jawa Barat. Karena Pak Ketua selalu bilang kita biologi yang ya ingin terdepan di Indonesia. Hebat lah madrasah di Jawa Barat, hebat. Amin. Amin. Ya, silakan kepada Adenia. Ini ada yang mau bertanya, dipersilakan Ibu. Ibu Adeina, silakan. Halo. Ya, Bu. Silakan, Bu. Untuk yang tidak bertanya, bisa diturunkan tangannya, Ibu Adeina ya. Ya. Sekarang Ibu Adeina dulu, yang lain mohon diturunkan tangannya supaya satu persatu ini pertanyaannya bisa dijawab oleh narasumber. Baik, untuk Adeina, Ibu Adeina silakan pertanyaannya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ade. Ini halo? Ya, jelas Bu, insya Allah. Halo. Enggak gini, dari tadi alhamdulillah saya bisa menambah wawasan gitu ya. Karena waktu di UIN tuh saya ada keperluan jadi nggak sempat ikut. Maksudnya itu kita kan mau menyusun bahan ajar gitu yang terintegrasi dengan nilai Islam. Saya tuh masih bingung ya, apakah kita itu hanya dengan memasukkan ayat saja atau diuraikan ayat itu atau dengan menghubungkan suatu ayat dengan materi yang akan dibahas. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, apakah kita dalam bahasa ini kemarin bahasa teman-teman di biologi yang senior juga gitu. Apakah ini mau cocokologi atau apa gitu kan ini? Memang jadi mencocok-cocokkan ayat dengan materi-materi di biologi. Sebetulnya kalau kita mau mendalam kan terlalu panjang Bu. Jadi sebenarnya kita melandasi materi-materi yang dipelajari di biologi supaya kesadaran siswa ya kembali ke Al-Quran Ali Imran 191 itu yang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kita menyadarkan bahwa ajaran kita itu ya supaya seperti itu, kita mengembalikan kepada Sang Pencipta gitu, bahwa ajaran manfaat dari ajaran di biologi itu untuk untuk kesadaran kita bahwa semua sesuatu yang ada di muka bumi ini
tidak ada yang sia-sia gitu kan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi akhirnya kesananya kita kembali mensucikan Allah gitu nih. Bahwa belajar biologi itu sebenarnya untuk ya walaupun ada sistem imun gitu, kita memperkuat imun dan memperkuat iman dalam konteks sekarang gitu ya. Itu yang diharapkan seperti itu. Jadi ya yang diinikan oleh Pak Iwan teman saya Pak Iwan di UIN itu ya kumaha supaya kesadaran akan dirinya sendiri itu siapa, itu yang ya dari siswa itu yang diharapkan muncul gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada kenakalan remaja, tidak ada yang lain-lain. Setelah barangkali diingatkan keimanan dan ketakwaannya. Walaupun itu kan relatif ininya Bu. Ya tidak semua siswa sama ininya gitu. Jadi harapannya ya kita coba melandasi bahwa ada materi ini mungkin sementara ini mungkin cocokologi lah, mungkin bahasa kasar saya seperti itu. Jadi mencocok-cocokkan ayat dengan materi gitu. Ya selanjutnya nanti ya tentu dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan diharapkan ya muncul hidayah di ini. Karena saya juga ada beberapa ayat yang ya kalau lihat di YouTube juga ada beberapa ilmuwan yang ternyata masuk Islam karena mengkaji fenomena alam tersebut, termasuk gerak pada tumbuhan gitu. Itu akhirnya kembali ke tasbih. Kita bertasbih kepada Allah ini. Jadi tujuannya subhanaka faqina adzabannar. Jadi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu yang diinikan gitu. Harapannya ke sana Ibu. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita mempelajari biologi, selain pengetahuan biologinya meningkat, keimanan juga kita meningkat gitu. Harapannya itu. Iman dan imtak dan ipteknya berkembang bersama gitu. Ya. Jadi otaknya Jerman, kalau ini hatinya Mekah gitu. Barangkali seperti itu barangkali Ibu. Mudah-mudahan. Dari Ya, untuk kolom chat dulu Bu, bisa diangkat pertanyaannya. Silakan. Ya, silakan untuk Pak siapa ini, Pak Dede atau Ibu ya? Pak Lukman yang mau bertanya silakan kepada Ibu Ica. Ibu Ica, silakan. Ibu Dede Rohmiah ya. Apa tidak dari chatting dulu Bu, dijawab pertanyaannya? Ya. Supaya diambil dari yang langsung 3 orang penanya, kemudian dari yang kolom chat 3 orang penanya. Oke. Ini ada yang bertanya Ya, mohon dibantu untuk yang di chat Pak Lukman. Ya, dari Ibu Desi ya. Pemaparan yang menarik. Mau tanya dong Pak, untuk validitas, bagaimana caranya biar bahan ajar kita valid? Itu pertanyaan dari Ibu Desi Diana. Baik. Ya, untuk validnya nanti kita akan menyiapkan instrumennya. Jadi instrumen itu nanti biasanya yang coba dikembangkan di kampus, di kami, itu ada satu kesesuaian dengan ahlinya, jadi ahli materi, nanti kemudian juga nanti ada ahli media, biasanya itu jadi kita siapkan instrumen-instrumennya yang mungkin standar sementara ini, standarnya saya coba mengambil dari standar yang dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi ada beberapa mahasiswa juga yang saya coba arahkan untuk mengembangkan bahan ajar ini. Ya, karena saya inginnya di mahasiswa kalau sudah jadi guru, mudah-mudahan mereka mau menulis bahan ajar ini dan bisa kalau sudah menulis dan sebagainya itu nanti arahnya kan memang bisnis bagi mereka gitu. Jadi untuk instrumen validasinya itu nanti kami yang siapkan. Nanti coba kami rundingkan dengan tim prodi. Yang biasa dibuat oleh mahasiswa ada 3 biasanya. Jadi ada dari tim
validator isi, ada tim validator media, kegrafis dan sebagainya. Yang ketiga mungkin validator kalau mahasiswa biasanya itu dengan user, biasanya oleh guru divalidasinya kalau mahasiswa. Tapi mungkin ya kalau kita dari guru, kita coba optimalkan teman-teman yang mungkin sudah ahli di bidangnya. Ya, yang SDM yang ada di kita coba kembangkan di UIN ini. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Desi masih, tapi kita kasih kesempatan ke yang lain ya. Pertanyaannya siapa tahu ini diwakili oleh yang lain. Kemudian dari Ibu Ade Ina juga tadi pertanyaannya sudah disampaikan ya melalui pertanyaan langsung. Kemudian ini ada saran dari Pak Suparto. Tolong panelis materi penyusunan bahan ajar ini di-share ke MGMP Biojabar atau UIN Bandung. Terima kasih. Kemudian, ya. Kemudian satu lagi penanya dari chat ya, Bu ya. Dari Pak Kankan ya, Pak Kankan Sukmiri. Maaf, saya bertanya, apakah semua KD harus selalu dihubungkan dengan nilai-nilai Islam? Itu pertanyaan dari Pak Kankan. Baik. Prinsipnya kan semua KD yang ada itu kan tiap KD itu memiliki 4 KD, KD 1 sampai KD 4. Ya. Cuman kadang-kadang kita mengabaikan KD 1-nya. Gitu. Itu gantung ini juga. Jadi kalau ibu bapak mau mencapai KD 1-nya juga lebih baik. Tidak pun kan anjurannya mungkin tidak terlalu tidak terlalu diinikan. Jadi untuk masalah harus dihubungkan dengan keagamaan, harapannya mempelajari biologi itu ya kita kembali ke pencapaian KD 1. Jadi KD 1 bisa dicapai dengan KD 3-nya tercapai, KD 4-nya tercapai. Mudah-mudahan KD juga tidak terlewat. Jadi sehingga nanti ketika tahu konsep-konsep yang dipelajari, ya kembali kita menyerahkan bahwa semua ini adalah ya milik Allah gitu Pak. Jadi kembali ke keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Melanjutkan Pak, melanjutkan pertanyaannya Pak Kankan begini dari chatnya. Kadang saya bingung menjelaskan kepada siswa beberapa hal dalam ayat Al-Quran yang agak sulit diilmiahkan. Contoh, apakah Nabi Adam punya pusar? Soalnya beliau tidak dilahirkan. Atau tentang rangka. Siswa bertanya tentang setelah kiamat, manusia dihidupkan kembali dari tulang ekor, dan lain-lain. Bagaimana menyikapinya untuk menjawab hal-hal seperti itu? Maaf, mungkin ini karena keterbatasan pengetahuan saya. Itu kata Pak Kankan. Baik, Ibu Kankan ya, yang saya tahu Ibu Kankan, bukan Pak Kankan. Apa namanya? Saya pun terbatas untuk masalah tafsir Quran. Tapi saya punya semangat saja bahwa kita landasannya jelas, ada landasan untuk pengembangan ke arah religiusnya itu ada di KD 1 ya. Saya mencoba mencapai itulah dalam pembelajaran. Jadi mungkin bisa ini. Hanya memang ada ayat-ayat yang tadi tidak bisa ya mungkin ada ayat Quran, ada hadis yang mungkin belum kita mencapai keilmiahannya gitu. Ya karena ya informasinya barangkali belum sampai ke kita, termasuk saya pun masih miskin untuk masalah itu Pak. Jadi mohon maaf, memang tidak semua dan kalau memang dari sisi waktu tidak memungkinkan, ya itu pilihannya silakan ibu bapak yang menindaklanjuti apakah mau disampaikan atau tidak. Jadi kalau saya prinsip globalnya adalah tadi. Jadi dasar ininya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi iman takwa itu
di Ali Imran saja. Jadi patokan saya selalu Ali Imran 190 191. Jadi dalam penciptaan langit dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kembali ke Rabbana ma khalaqta hadza batil. Jadi tidak ada yang sia-sia. Cuman kalau dalam sistem rangka tadi ada yang bertanya sih seperti itu dihidupkan kembali dari tulang ekor. Memang agak sulit. Kita pun ya belum mengalaminya, barangkali itu Pak jawabannya. Mudah-mudahan saya nanti bisa mencari lagi informasinya, bisa sharing juga dengan teman-teman di prodi barangkali. Itu barangkali mudah-mudahan, bukan kan, mohon maaf kalau tidak puas untuk jawabannya. Berikutnya mungkin ya, Ibu Haji dari yang raise hand ya. Ya, sekarang kembali ke yang raise hand. Saya kasih kesempatan untuk Ibu Dede Rohmia. Silakan Ibu bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, terima kasih atas waktunya. Ini yang saya mau tanyakan. Ini dalam judulnya bagus ya, bahan ajar melalui diterkaitkan dengan integritas nilai-nilai keislaman. Nah, Pak, yang saya tanyakan, apakah dalam pas setiap penulisan RPP-nya itu dikaitkan gitu setiap Quran surat ini misalnya misal tentang klasifikasi makhluk hidup, apakah setiap di RPP-nya dituliskan atau hanya dikaitkan saja, gimana Pak? Baik, apakah perlu dituliskan misalnya ayat-ayat Al-Qur'annya? Lebih baik memang kalau bisa dituliskan ya tuliskan. Kalau ada yang spesifik sudah ditemukan ayat Qur'annya, barangkali akan lebih baik. Karena itu akan lebih mewarnai daripada kita seperti tadi saya mungkin terus ngomong surat itu lagi gitu. Akan lebih baik secara spesifik. Ya, ini untuk tentang klasifikasi hewan kan sebetulnya ada ayatnya. Klasifikasi tumbuhan juga ada. Kebetulan saya karena mengajar tumbuhan, jadi kadang-kadang di pertemuan pertama juga itu menampilkan ayat-ayat yang terkait dengan itu. Jadi di RPP kalau bisa mewarnai tentu lebih baik Ibu ininya. Kemudian nanti di RPP terutama mungkin kalau Ibu mau menurunkan KD 1-nya menjadi yang di indikator pencapaian kompetensi, yaitu nanti bisa misalkan ya kalau menafsirkan kan terlalu lama gitu ininya. Jadi barangkali untuk melafalkan Quran, melafalkan surat apalah ininya gitu, yang mudah terukur dan teramati gitu kemampuan ininya. Walaupun barangkali tidak terlalu ya signifikan untuk mencapai KD-nya apa gitu. Tadi kan mengagumi keagungan dan keteraturan ciptaan Allah melalui bioprosesnya gitu. Jadi bisa dimunculkan, kemudian dimunculkan tadi di indikator barangkali di sana. Kemudian yang kedua di tahap refleksi, barangkali kalau mungkin Ibu di langkah-langkah pembelajaran di RPP itu kan ada langkah-langkah pembelajaran. Di akhir itu sebelum penutup ada refleksi dan penguatan, biasanya itu Ibu bisa masukkan di sana ayat-ayat Qur'annya. Kalau tidak di depan, kalau di depan kan mau di depan juga boleh, sebelum mau di belakang lebih baik. Boleh, silahkan aja, bebas Ibu senangnya mau di mana, di depan atau di belakang. Untuk di langkah-langkah pembelajaran terutama itu dicantumkan ini. Untuk dipahami bahwa tentang klasifikasi pun ternyata sudah diatur dalam Al-Quran. Hanya barangkali kenapa kita tidak menemukan, bisa jadi ya informasinya belum sampai ke kita, termasuk saya juga seperti itu. Oh, ini informasinya belum sampai ke saya gitu. Ya, ingin saya juga berbagi sebetulnya kalau ya beberapa ini ada video-video inspirasi mengenai ilmuwan-ilmuwan yang menjadi mu'alaf gitu. Karena penelitiannya
di bidang biologi. Gitu. Ya, tapi di YouTube pun ibu bapak bisa akses. Silahkan bisa diakses mengenai ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam karena penelitiannya. Gitu. Ya, tapi untuk di RPP tadi kembali ke sana. Bisa ditampilkan di langkah-langkah pembelajaran atau mungkin di uraian dari KD1 menjadi indikatornya. Baik. Ini Ibu Lina, di sini ada yang di attendee ini ada yang memberikan tanggapan dengan tanda tanya. Jadi selain yang raise hand, ada juga yang memberi tanggapan dengan tanda tanya. Apakah kita izinkan untuk bertanya, Bu? Oh, nanti dulu Bapak, kita selesaikan dulu ya. Ya. Ini masih ada 2 yang raise hand, kita selesaikan dulu yang raise hand, baru kembali ke sana mungkin ya, Ya, supaya ini silakan. tuntas. Ya, Ibu Ika ya. Ya, kita kembali silakan kepada Ibu Ica Ilyasda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nyambung? Iya, bisa Ibu, bisa Ya, waalaikumsalam. Sudah tersambung Ibu, mangga. Oke, bismillah. Ini sebenarnya kita kan sebagai guru yang berlatar belakang Islam ya. Jadi kita mengajar biologi itu bukan hanya untuk memberikan pemahaman tentang kebiologiannya, tetapi juga untuk menyadarkan bahwa ya biologi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga membiasakan pembiasaan-pembiasaan religius seperti puasa dan lain sebagainya. Nah, apakah itu juga misalnya dalam pembelajaran kita bisa selain ayat-ayat Quran, kita juga mengkaji tentang sedikit tentang fikihnya atau misalnya tentang akidah halaknya seperti itu dalam buku yang kita cantumkan juga dalam buku seperti itu. Misalnya seperti sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan kita juga mencoba untuk memahamkan kepada peserta didik bahwa Rasul itu punya pola makan yang bisa membuat Rasul itu sehat seperti itu. Dan itu kita coba kepada peserta didik untuk dibiasakan dengan melakukan pola makan yang seperti dilakukan oleh Rasulullah, misalnya seperti itu. Ya. Udah, Bu? Ya, itu dulu mungkin. Iya. Langsung saya tanggapi dulu ini. Betul Ibu bahwa kita belajar biologi bukan untuk pinter biologinya ya, bukan untuk sombong bahwa kita lebih ini dari yang lain. Nah, Al-Quran juga mengancam orang yang sombong gitu kan, la tamsitul ardi maroha gitu kan, jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan sombongnya gitu. Jadi harapan kita belajar biologi adalah tadi contohnya seperti ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Itu kan penjuru langit dan bumi. Kalau kita biologi kan penjuru sel gitu kan, Bu. Kita mencoba mengkaji penjuru sel sampai tahu sel ada organel, ada inti sel, kemudian ada kromosom, ada DNA, di DNA juga ada struktur kimiawi yang menyusunnya, dan itu masing-masing struktur kimiawinya punya sifat-sifat tersendiri, dan itulah sunatullahnya di sana. Kenapa misalkan H ini harus selalu berikatan, tidak bisa sendiri gitu, dan itu saya coba renungkan gitu. Allah itu maha agung dengan kalau di biologi dengan yang lebih kecilnya gitu, Bu. Jadi sekarang juga kan virus tuh isinya kan mungkin DNA gitu. DNA itu kan kalau tidak ada inangnya dia tidak bisa berkembang gitu. Ya, ini kalau menciptakan satu keadaan sekarang ini sajalah gitu, itu dengan menciptakan mungkin perubahan DNA-nya mungkin sedikit dengan jenis virus influenza yang biasa ya. Tapi efeknya begitu luar biasa gitu. Yaitu menyadarkan kita bahwa man arafa nafsahu qad arafa rabbahu gitu. Menyadarkan kita bahwa kalau kita sudah tahu ini, ya ini semua juga ciptaan Allah gitu. Itu yang pertama. Barangkali itu ya, Bu. Halo? Ya, kita masih
Bagaimana Ibu? Ibu Ica? Ada lagi Bu, tadi ada yang kurang ini barangkali. Jadi tadi maksudnya misalnya tentang pemahaman mengenai materi fikihnya. Seperti tadi yang saya bicara dijelaskan ke dalam materi pembelajaran. Apakah misalnya dalam materi pengayaan atau materi apanya, atau dalam LKS mungkin ditugaskan kepada peserta didik itu. Mungkin itu di pengayaan bisa dicantumkan, misalnya masalah fikih, masalah pencernaan makanan. Kan Rasul tidak tidak menganjurkan kita makan sambil sambil berdiri gitulah ya kulana itu ya la yasrabana ahadukum qaiman gitu. Jadi jangan minum sambil berdiri. Ternyata kan setelah diteliti minum sambil berdiri itu membahayakan organ tubuh kita juga ininya. Jadi sebetulnya apa yang diinikan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul itu banyak sekali sih manfaatnya gitu. Dalam pengalaman ini saya gitu. Termasuk gerakan-gerakan sholat juga kan gitu ini. Untuk sistem saraf dan sebagainya lah. Itu begitu luar biasa sebetulnya. Cuman sekali lagi kenapa kita tidak bisa menjelaskan seperti itu? Ya karena mungkin informasinya tidak komprehensif gitu. Jadi guru akidah akhlak mengajarkan akidah akhlaknya gitu. Tidak ada contoh-contoh kebiologian. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa kolaborasi dengan guru-guru fikih, guru agama. Kira-kira ini bisa didiskusikan. Ya sebetulnya itu yang akan coba dikembangkan oleh teman saya Pak Iwan. Ya, jadi dia ustadznya gitu Bu di kampus di prodi saya. Kebetulan dia yang pengelola masjid juga. Jadi dia banyak mengisi pengajian, banyak menyampaikan di pengajian itu ya dengan pendekatan-pendekatan biologi sebetulnya. Jadi dengan pendekatan pembelajaran biologi gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu masih tersisa Pak ya 15 menit lagi. Masih kesempatan yang berikutnya, Ibu. Iya, masih. Untuk selanjutnya silakan kepada Bapak HR Didin Kamaludin. Kalau bisa pertanyaannya dipersingkat jelas karena keterbatasan waktu Bapak. Silakan. Bapak HR Didin Kamaludin. Oh, ternyata sudah tidak ada, menghilang. Saya kembalikan kepada Mardiana, Ibu Mardiana. Mangga, Ibu Mardiana. Assalamualaikum, Ibu Mardiana. Oh, tampaknya tidak ada. Ke pertanyaan yang berikutnya, Ibu Nainani. Silakan Ibu Nainani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya sedikit saja Pak. Kita kan mau membuat bahan ajar. Di sini yang saya tanyakan kan dari KD kita mau dirinci ke dalam indikator, kemudian dari indikator kita langsung ke tujuan pembelajaran. Nah kita kan di sini misalnya akan membuat modul. Nah di modul itu pasti ada tujuan pembelajarannya. Nah apakah tujuan pembelajarannya itu kita kan menggunakan misalnya dengan menggunakan metode ini, ataukah kita dengan menggunakan modul ini siswa dapat titik-titik dengan menggunakan modul ini atau gimana Pak? Sebaiknya dalam menyusun untuk tujuan pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran, kalau Ibu mau misalkan dengan melalui siswa dengan membaca modul itu, maka tentu metodenya metode yang biasa mungkin dengan membaca media, dengan membaca modul misalkan itu kondisinya silahkan diinikan. Jadi tujuan pembelajarannya dengan membaca modul siswa mampu bisa bla 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 bisa ininya. Tapi apakah hanya membaca saja gitu kan, pembelajaran itu kan tidak hanya membaca, barangkali seperti itu Bu. Jadi bisa lebih kompleks lagi
Memang yang kompleks, yang lebih kompleks itu yang lebih komplit di antara model, strategi, kemudian model, kemudian pendekatan, strategi, metode. Itu yang lebih kompleks dengan model tertentu. Jadi model itu pasti ada fase ceramahnya, ada fase penyampaian kitanya, ada fase penyampaian tugas kita ke siswa. Itu biasanya terekam dalam satu model. Cuman kita tidak merinci saja nanti misalkan di tujuan pembelajaran itu dengan model inquiry. Nah, siswa juga kan nanti membaca, Bu, ada ini. Jadi pada saat membaca diarahkan membaca modul gitu ini. Tapi ketika mereka meneliti, ya, tentu acuannya adalah objek yang sedang ditelitinya gitu. Gitu. Jadi pasti multi aksi gitu, multi kegiatan. Bukan hanya membaca saja, karena kalau dari awal sampai akhir membaca kan mungkin siswa juga jenuh gitu ini. Ada sesi tanya jawabnya, ada ini. Jadi kira-kira mana yang mungkin bisa mengakomodir semua langkah-langkah yang akan kita lakukan itu. Ya, mungkin bisa PBL, bisa yang lainnya. Ini mungkin pemahaman kita, termasuknya juga untuk model-modelnya. Terutama saya mungkin masih terlalu ini. Jadi hanya beberapa model yang saya tahu sintak-sintaknya gitu. Dan sintak-sintak itu biasanya pasti melibatkan metode-metode tertentu. Termasuk kita menyuruh membaca pun itu kan ada di sintak model tertentu biasanya. Tapi kalau Ibu misalkan mau lebih rinci silahkan. Jadi dirinci ininya Bu, tujuan pembelajaran nanti diturunkan dari indikator. Jadi indikator ini cara belajarnya apa? Indikator yang kedua cara belajarnya, kondisi belajarnya bagaimana gitu. Kan itu pasti membutuhkan kondisi ya untuk mencapai indikator pencapaian kompetensinya. Barangkali seperti itu Ibu, mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Bagaimana Pak Lukman? Masih tersisa beberapa menit lagi waktu kita. Ada yang chat tidak? Ada yang chat di sana? Dari chat ini ada dari Puji Tri Wijayanti. Ya, silakan Pak. Saya Puji Tri Wijayanti, guru IPA di suatu SMP negeri dengan berlatar belakang pendidikan kimia. Terima kasih materinya. Bertanya, selain dari daring ini berarti kan menghasilkan bahan ajar yang terintegrasi dengan Al-Quran ya Pak. Apakah ada target kapan selesainya? Siap menunggu buku ajarnya sebagai pengayaan sumber belajar di sekolah. Ternyata setelah jadi guru tambah ngerasa fakir ilmu, begitu Pak katanya. Ya, terima kasih. Untuk target tentu nanti kita diskusi juga dengan Pak Ketua MGMP ya. Mudah-mudahan inginnya memang Pak Ketua secepatnya. Jadi tahun ajaran baru kita punya sumber ajar atau bahan ajar yang bisa kita gunakan. Tapi kalaupun ini kan karena memang juga materinya banyak dari kelas 10 sampai kelas 12 lumayan. Jadi mungkin untuk validasi juga tidak berjalan secepat yang diharapkan, barangkali seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bekerja sama-sama bekerja juga target, mudah-mudahan target tahun ajaran baru kita sudah paling tidak sudah fix menjadi ini menjadi satu bahan ajar yang siap dipublish gitu ini. Walaupun kalau nanti untuk publikasinya juga butuh produksi juga ini, butuh waktu yang cukup lama. Tapi saya respect dengan cita-cita visi dari Pak Ketua ini. Mudah-mudahan tercapailah targetnya tahun ajaran baru 2020-2021. Kita coba. Kalaupun tidak, ya berjalan saja barangkali. Ini Pak, satu lagi dari kolom chat. Dari Ibu Neneng 195. Maaf, saya mau nanya tentang ayat-ayat Al-Quran dalam bahan ajar dalam bentuk handout, teks, video,
ataupun LKS modul biar ada keseragaman dalam pembuatan bahan ajar, gitu kata Pak. Tolong ditanggapi. Ayat-ayat Al-Quran mungkin untuk ayat Al-Quran itu nanti masuknya bisa di bahan bacaannya, sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada esensi ayat Quran itu nanti mungkin bisa disisipkan di refleksi di LKS. Jadi LKS ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada bagaimana ketercapaian pemahaman terhadap bukan pemahaman terhadap Al-Qur'annya, tapi esensi ajaran Al-Qur'annya itu sebetulnya yang saya ingin ini kan. Kalau hanya menghafal Al-Qur'an kan mungkin banyak yang bisa menghafalnya, tapi bagaimana ajaran Al-Qur'annya itu bisa dipahami dan mungkin dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali seperti itu. Iya. Mungkin karena waktu ya, tinggal beberapa menit lagi. Iya. Bu Haji, gimana kalau ada pernyataan kesimpulannya Oh iya. Bapak pemateri? Silakan Pak, closing statement. Sebentar, Silakan Bu Nailani. ini presensi sudah belum ya? Insya Allah Bu, tinggal 4 menit lagi. Semangat lah. Maksudnya presensi Pak Ustadidin, presensinya sudah di-share atau belum ya? Kalau presensi yang saya buat sudah Bu di kolom untuk baik. Begini, ini ada pengumuman kepada para partisipan. Mudah-mudahan saja ini bisa terrealisasikan bahwa pertama modul itu insya Allah betul kata Pak Hadi, cita-cita Pak Ketua itu ingin dipublish, dijadikan sebuah buku sehingga bisa dipakai se-Jawa Barat. Kemudian yang kedua ini dari acara Pikon ini, apabila Bapak Ibu mengikuti 3 kali Pikon, ini juga mudah-mudahan bisa terrealisasikan, bisa diterbitkan sertifikatnya. Jadi kalau 3 kali Pikon mengikuti Bapak Ibu, insya Allah nanti dari MGMP akan ada sertifikat seperti itu. Mungkin Bu Haji, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih atas presensi baru 27 orang. 27. Bagaimana Bu Lani untuk presensi? Ya, maaf, satu lagi. Ini yang sudah mengumpulkan ke GC, ke Google Classroom, ini masih sedikit. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum mengumpulkan hasil karyanya sangat ditunggu, karena paling lambat itu karya pertama, karya yang masih orisinil itu hari ini 24 Maret jam 23.59, ditunggu di GC supaya Bapak Ibu bisa mengupload ke sana. Kemudian nanti setelah ini mungkin nanti akan dilihat dulu apakah memenuhi syarat atau tidak yang diuploadnya. Lalu nanti mungkin sama Pak Hadi ya divalidasi, kalau memang tidak memenuhi syarat nanti dikembalikan atau bagaimana Pak Hadi? Ya, kemungkinan di ini Bu, kita kasih catatan yang mungkin tidak kurangnya ya. Gitu. Oke, baik. Itu. Ya. Terima kasih sekali Pak Hadi sudah bisa sharing bersama kami. Ini benar-benar kesempatan luar biasa untuk kami para guru madrasah, juga guru SMA. Mungkin di sini yang hadir ada MTS, ada SMP. Bapak sudah berkenan berbagi, itu sebuah kehormatan, kebanggaan bagi kami. Dan ditunggu mungkin Pak Iwan dan rekan-rekan Bapak yang lainnya supaya bisa ikut sharing ilmu juga di sini, menambah wawasan kami, menambah ilmu kami, dan tidak bosan-bosannya kami meminta meminta curahan-curahan ilmunya dari
perguruan tinggi seperti UIN yang sudah mumpuni ini. Begitu Bapak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ibu Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan bergabung, berbagi. Ya sedikit ilmu saja, saya juga nggak terlalu ahli-ahli banget. Tapi mudah-mudahan apa yang saya pahami, apa yang sudah saya coba aplikasikan di perguruan tinggi ini bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak ya, demi kemajuan kita bersama ya, bukan untuk kami saja dan Ibu Bapak saja, tapi kita bersama, sama-sama maju dan sama-sama hebat, barangkali seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lukman. Sebentar, Bu Nailani ada yang bertanya, ini kalau untuk presensi absen bisa dilakukan setelah selesai acara ini pengisiannya? Boleh ya, saya nggak masuk loh linknya. Kenapa ya? Bisa, nanti selesai acara bisa. Ini Maksimal jam 10 boleh nggak Pak Lukman? Maksimal sampai jam berapa? Ya, ini Maksimal kesepakatannya sampai jam berapa, Bu? Oke, sampai jam 12 aja ya. Ya, saya kok nggak masuk ya linknya ya, presensi. Kenapa ya? Bu Maulida ngisinya yang dari Pak Didin atau dari Pak Lukman? Dari Pak Lukman juga di laptop nih langsung, dari Pak Didin di handphone langsung juga begitu. Kenapa ya? Apa jaringan sayanya? Mungkin karena jaringan, Bu. Kalau di Lagi ya? presensi yang saya buat sudah ada 31 tanggapan. Iya. Bagaimana udah kita sepakat bahwa untuk pengisian presensi kita kasih batasan sampai jam 12 ya Bu ya? Iya. Oke, siap. Iya. Berarti ini rekamannya selesai ceritanya ya? Oh iya. Saya akan tutup. Mau ada saya yang akan tutup dulu. Oh iya. Ya. Ini Bu, mengenai apa tadi yang mau bertanya ya. Ini kan ada yang ngasih tanggapan dengan tanda tanya ya, tanda baca tanya. Nah, tidak sempat kita apresiasi karena sepakat dari awal kita yang akan diberikan kesempatan bertanya itu yang raise hand ya, yang mengangkat tangan gitu. Jadi yang memberikan tanggapan dengan tanda baca tanya itu tidak kita layani, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya, Ya, betul. kesepakatan saja ya. Baik. Sudah Kalau mau ditutup itu rekamannya tutup aja. Ini kan kita udah di akhir acara. Ya, demikianlah Ibu Bapak Guru hebat MGMP Biologi Jawa Barat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber banyak sekali manfaatnya untuk kita, untuk kedepannya dalam penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Selamat berkarya Ibu Bapak Guru hebat Biologi Jawa Barat. Selamat berkarya, selamat bertugas. Semoga apa yang dituliskan nanti menjadikan sebuah hasil karya yang hebat, yang berguna untuk MGMP Biologi Jabar. Demikianlah saya tutup. Akan saya kembalikan kembali kepada Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih Ibu Angelina yang sudah memandu acara diskusi Pikon malam hari ini dengan alhamdulillah lancar ya. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hambatan. Mungkin karena tadi sekali lagi ada pertanyaan yang belum bisa terakomodir ya. Mohon maaf, mungkin di lain kesempatan dan waktu kita bisa bertemu lagi di video konferensi berikutnya. Dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam melaksanakan tugas sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neng. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini benar-benar tayangan perdana yang sukses menurut saya, alhamdulillah. Target saya padahal cuma 50 partisipan, ternyata ini lebih dari 80 partisipan bergabung sama kita. Mudah-mudahan ke depannya minggu-minggu berikutnya kalau minggu berikut
itu room kosong, maka akan kita pergunakan lagi untuk sharing. Saya berharap teman dari Pak Hadi, mungkin itu Pak Iwan atau Ibu Mila atau mungkin Ibu Tri, Ibu Dr. Tri, itu bisa bergabung bersama kita memberikan pencerahan tentang konten-konten biologinya yang lebih spesifik lagi. Kalau ini mungkin bahan ajar bisa untuk semua, tapi kalau konten biologi mungkin ini hanya untuk guru IPA dan biologi ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu yang lain merasa membutuhkan materinya ya tidak masalah ya. Begitu mungkin Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini alhamdulillah malam ini bagi saya ini sebuah keberhasilan karena sudah bisa tayang dengan lancar, dengan baik berkat kerjasama Bapak Ibu, Bapak host, moderator, dan teman-teman yang sangat-sangat support. Padahal saya seminggu ini HP sayanya kacau sekali, jadi itu dia. Bapak Ibu, terima kasih. Silahkan Pak Lukman mau di end meeting. Pak Hadi, jangan bosan-bosan memberikan ilmunya ya Bapak. Terima kasih sekali atas ilmunya. Begitu Bu Maulina, Bu Lina, Pak Ustadz Didin, Pak Lukman. Baik, Terima kasih. saya end meeting saja ya. Ya, Mangga. ini sudah disudahi ya. Terima kasih. Pak Ya, Lukman, sama-sama. di-share lagi aja ya ininya, link absennya. Tolong di-share lagi di grup. Ya, di grup. Oke, udah Nanti sudah. di grup. Aja ya. Oke. Ya, yuk, assalamualaikum. Terima kasih. Salam.